Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ini di depan ada meja. Kita akan coba absen dulu dari peserta didik yang ada, apakah masuk semua atau tidak. Alfi Jarro, Alifia Mulyani, Anyar Nara, Arum Kenanga, Aulia, Dina. Berarti dari 22 kita masuk satu ya? Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sebuah majelis yaitu MR Al-Huda, tempat kita belajar, berbagi dan menimba ilmu secara bersama-sama. Setelah libur sekolah, maka dimulai dari pekan kemarin kita sudah mulai aktif dalam pembelajaran, dan hari ini pun kita juga sudah full aktif untuk pembelajaran, khusus untuk materi akidah Allah. Kita akan masuk pada materi tentang ragam sikap terpuji. Untuk hari ini saya tidak menghadirkan video seperti yang kemarin ya. Kita langsung masuk ke poin-poin materi, karena menurut saya di sini pada ragam sikap terpuji itu adalah perilaku kita setiap hari dan sebenarnya sudah dilakukan yang sebenarnya. Hanya mungkin poin-poinnya nanti harus kita perdalam lagi supaya kita tampil menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi dari hari ini. Bisa diamati di sini, ini adalah kegiatan di sekolah juga. Agendanya kalau tidak salah ini bersih-bersih. Atau biasanya disebut apa? Beberapa konsep yang terdapat di dalam ragam sikap terpuji, yang pertama adalah semangat berlomba dalam kebaikan, kedua bekerja keras dan kolaboratif, ketiga dinamis dan optimis, yang keempat kreatif dan inovatif. Baik, sebelum kita masuk kepada poin-poin setiap materinya, di sini ada 1 sampai 4. Yang pertama adalah semangat berlomba dalam kebaikan. Dari hal ini, apa yang bisa kalian tangkap? Semangat berlomba dalam kebaikan. Banyak-banyak berbuat baik. Banyak-banyak berbuat baik. Boleh. Yang lainnya? Menjadi pelopor suatu kebaikan. Boleh. Terus? Yang lainnya? Menjadi yang paling awal dalam melakukan kebaikan. Menjadi yang paling awal dalam kebaikan itu atau Pak, menjadi dari pelopor. rebutan barisan sof paling depan kalau sholat. Itu Kan contoh. paling nggak mau. Yang lainnya? Ayo yang lain. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo Mbak. Gemar Membantu. Dorong. Terus apa lagi? Bergotong royong. Bergotong royong. Hal tersebut sudah dilakukan dalam setiap hari kan? Sudah. Artinya di sini kita hanya membutuhkan sebuah motivasi. Kenapa kita harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan? Apakah nanti akan ada unsur manfaatnya untuk kita? Ada. Apakah ketika kita berbuat baik itu harus langsung mendapatkan sebuah imbalan atau hadiah dari Tidak. Karena prinsipnya seperti ini, apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri. Hari ini kita berbuat baik, mudah-mudahan nanti kedepannya orang juga akan berbuat Baik. Kalaupun tidak kembali kepada kita, paling tidak kembali kepada anak cucu. Terus yang kedua
kedua adalah bekerja keras dan kolaboratif. Apa yang sampai pikirkan ketika mendapatkan kalimat seperti ini? Bekerja keras dan kolaboratif. Bekerja keras itu artinya bersemangat untuk mencapai sebuah kolaboratif. Kerjasama. Tapi kolaboratifnya dalam hal yang baik ya. Ya. Tidak seperti kemarin kolaboratifnya dalam bekerja keras untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan kita pribadi apa nih? Tujuannya. Sekarang tujuan per individu. Apa tujuannya? Lulus, Pak, mencapai nilai yang baik, Pengen lulus, mendapatkan nilai yang baik demi terwujudnya sebuah hal apa yang kita lakukan? Yang selanjutnya adalah kolaboratif dan optimis. Apa itu dinamis? Menyesuaikan diri. Mudah menyesuaikan diri atau fleksibel. Pandai beradaptasi. Oke, mungkin kemarin masih di kelas 10 masih agak ada banyak rasa malu, minder dan segala macam. Bahasanya izin kan gitu ya. Kelas 2 sudah mulai agak-agak mengenal. Dan kelas 3 biasanya mandang di sini kan. Dinamis dan Optimis. setelah kita pandai beradaptasi dengan lingkungan yang baru, maka kita akan mudah mendapatkan sebuah bentuknya. Kalau kita sudah nyaman, kira-kira mau ngapa-ngapain enak enggak? Pertama di pondok nyaman? Tapi setelah pandai beradaptasi, kira-kira bahkan pun mungkin terlintas di dalam hatimu per individu, saya pengennya di pondok aja lah. Banyak berpondok, Pak. Ya mungkin mau berhikmat di pondok atau seperti apa kan? Cara, Pak. Jaro ya. Amin. Terus yang selanjutnya adalah optimis. Apa itu optimis? Selalu berpikir yang baik. Positif, percaya diri. Selalu berpikir Positif. terus Percaya diri. percaya dirinya tapi jangan over ya. Ya. Kepedean. Nanti beda. Setelah kita pandai beradaptasi, yang kemudian adalah optimis, artinya selalu berpemikiran baik dan percaya Diri. Apa yang akan kita lakukan, hendaklah kita pikirkan dulu. Berapa persen kadar manfaatnya, berapa persen kadar Madorotnya. mudaratnya. Kalau ditimbang berdasarkan pemikiran bahwasanya kadar manfaatnya lebih banyak, kenapa nggak kita lakukan? Kan gitu. Kalaupun setelah dipikirkan oleh kita, tetapi kadar mudaratnya lebih banyak, ya kenapa dipaksa dilakukan? Kan seperti itu. Kita ambil contoh. Misalnya kegiatan kolaboratif dalam mencontek. Misal, ya. Ini contoh beneran. Otomatis secara sadar tidak sadar kita pun sudah mempertimbangkan. Jangan bilang enggak. Tapi kadang-kadang masih dipaksa untuk kita lakukan. Karena pemburu waktu, malas berpikir, mumet dan segala macam. Padahal imbasnya kembali kepada diri loh. Belum tentu nih nanti nilai hasil nilaimu mencontek itu akan besar. Yang kedua, belum tentu sampai juga memahami daripada poin-poin materi. Karena sampai tidak mau berpikir, maunya instan. Nah besok kedepannya lagi ketika ditanya soal materi, ya itu jawabnya. Kan begitu. Tapi ya tidak apa-apa, artinya itu sebuah pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, kita nggak punya guru yang berharga. Kedepannya sampai nggak akan punya cerita. Terus yang keempat, kreatif dan inovatif. Apa itu kreatif? Menciptakan Menciptakan sesuatu yang baru. Artinya kita harus belajar menjadi orang yang
apa yang sudah ada ataupun hal yang belum ada, coba kita untuk implementasikan atau kita realisasikan. Banyak orang menyatakan ketika kita memiliki sebuah keinginan di luar logika itu disebutnya sebagai mimpi. Tapi ya apa salah kita mewujudkan sebuah mimpi? Tidak. Kita ambil contoh. Misalnya dari sampean itu ada kenyataan kuat untuk melanjutkan jenjang pendidikan sampai S2, S3. Amin. Mimpi nggak itu? Mimpi. Mimpi. Terus kita flashback nih, dan ternyata memang orang tua saya kategori ekonomi tidak mampu. Terus apa kata dunia? Anak emang orang duit kok melelehkan gitu? Ya. Tapi kalau kita mau berusaha, kita bekerja keras, dan coba untuk bersemangat mewujudkan impian, apakah itu salah? Tidak. Jadi, cobalah bermimpi setinggi langit. Biar dikata orang itu impossible, tapi kita akan menyatakan itu sebagai Possible. seperti itu. Terus, yang selanjutnya adalah Inovatif. apa itu inovatif? Memperbaharui sesuatu. Memperbarui ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita kembali kepada diri, artinya menginovasi kepribadian. Yang kemarin kita masih sedikit kekanak-kanakan, sekarang belajar untuk Dewasa. walaupun kita sama-sama tahu belajar menjadi dewasa itu menyakitkan. Iya enggak? Ya, begitu. Kalau kemarin kita bisa barbar karena sekarang sudah SMA, sederajat sudah kelas 3, paling enggak jiwa barbarnya ditekan. Belajar jadi orang sabar. Sabar itu kan? Walaupun yang pada sebenarnya menyatakan sabar tetapi dalam hatinya gerumbel. Nah, tapi enggak apa-apa. Menyakitkan enggak itu? Tapi setidaknya ketika kita mau berinovatif, yang pertama untuk diri, itu nanti kita akan lahir atau tampil menjadi pribadi yang baik. Wis tak percaya. Meskipun proses dewasa itu menyakitkan, tetapi hasilnya sangat indah. Terus, yang selanjutnya adalah inovatif di dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Artinya begini, kita sekarang hidup pada zaman semuanya serba apa? Canggih. Ya, Instan. serba canggih, serba instan. Apa yang kita lihat hari ini, yang kita perhatikan hari ini adalah sebuah momen produk kemajuan ilmu dan teknologi. Paling tidak, walaupun kita belum mampu berinovatif dalam proses-proses tersebut, minimal kita mampu mengimbanginya. Kita mampu mengimbanginya, seperti penggunaan peralatan yang memang sudah pada eranya. Jangan sampai nanti kita itu ketika dinyatakan sebagai generasi milenial, cuman Android aja nggak bisa mengoperasikan. Misalnya menyebut, halo nanti deh. WA nggak ngerti, Facebook nggak ngerti, Instagram nggak ngerti, Twitter nggak ngerti, alamis ketinggalan. Ya syukur-syukur mampu memodifikasinya. Artinya menjadi orang yang jenius. Kan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tampilan atau sajian sebuah gambar di mana gambar ini menunjukkan tentang permainan sepak bola ya. Apa yang bisa kalian tanggapi atau tambahan memberikan komentar-komentar pada gambar-gambar tersebut kaitannya dengan materi? Kerjasama. Terus Kerja keras. Dinamis. Ya. bekerja
bekerja sama, bekerja keras, terus Optimis. ini. Artinya untuk mencapai sebuah tujuan di sini kan mencapai tujuan ya. Bermain bola itu ada yang salah, ada yang benar. Tujuannya bermain adalah Happy. maka diperlukan sebuah bentuk kerja Sama. serta kerja Keras. demi terwujudnya. Impian. Dan yang kemudian di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang pengelolaan limbah. Kaitannya dengan materi? Optimis Pak Ibu. Ya kan? Kreatif, inovatif, ya kan? Nah, di sini pada tampilan yang kedua, ini adalah menunjukkan pola perubahan pada setiap individu manusia. Bagaimana cara untuk mengelola atau memanfaatkan barang-barang bekas. Ini kan dikelola dalam limbah plastik. Nah, selama ini kan banyak dari kita itu yang menganggap plastik itu hanya sebatas limbah. Pernah terpikirkan untuk dirubah menjadi bentuk apa atau bermanfaat untuk apa? Pernah coba untuk melakukan risetnya? Ada yang pernah yang belum. Nah, hal tersebut sebenarnya adalah yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk apa? Mengurangi limbah. Mengurangi limbah, terus Membuat hiburan kreativitas. kreativitas. Syukur-syukur nanti menjadi produk kebutuhan masyarakat. Manfaatnya untuk siapa? Diri sendiri dan Manfaat untuk diri sendiri, paling tidak kita punya perusahaan yang bisa menghasilkan. Untuk orang banyak. dapat bersaing. Nah, nanti bisa ketika sudah pulang ke rumah masing-masing, coba lakukan observasi di lingkungan rumahmu. Kira-kira apa yang terbuang oleh masyarakat yang tidak dipakai segala macam dan itu menjadi gundukan sampah yang menyebabkan banyak hal negatif. Coba untuk dipikirkan. Kira-kira bisa dibuat apa, bermanfaat atau tidak. Karena sumber daya alam Indonesia itu sangat begitu banyak dan luas, hanya tinggal sumber daya manusianya mampu enggak. Kalau setiap generasi muda Indonesia itu mampu berinovatif dan kreatif, mudah-mudahan Indonesia semakin nanti tidak ada lagi masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Adanya di bawah garis kekayaan. Fulus. Baik, sebelum kita masuk kepada poin-poin materinya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ditanyakan? Pak, kalau misalkan tuh ya Pak, seseorang nggak punya sikap optimis itu gimana tuh Pak? Seseorang tidak memiliki sikap optimis, artinya dia tidak percaya diri, merasa minder ya. Iya. Hal ini nanti akan bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan sebuah observasi kepada orang tersebut. Kita ajak berdiskusi, kita ajak ngobrol, nanti kita pelajari tentang kejiwaannya. Sebenarnya akan terlihat nanti faktor penyebab dia kenapa tidak optimis. Kita butuh pendekatan persuasif. Tidak bisa langsung kita nilai bahwasanya si A itu orangnya pesimis. Nah, hal tersebut biasanya cenderung kita akan dapati kepada orang-orang yang cenderung dengan diam. Apa-apanya serba diam. Temennya lagi asik ngobrol, dia hanya diem aja. Nah, hal ini perlu kita lakukan pendekatan persuasif. Artinya kita perlu adakan komunikasi intern, diajak ngobrol. Nanti kita akan tahu sebenarnya ada apa dengan dia. Ada jadi mau diem aja. Ditanya, menjawabnya sekedarnya saja. Kan pantas nanya. Nah, itu dibutuhkan sebuah kesabaran. Ya, sabar aja. Sabarnya sudah habis.
Ya kalau saya pribadi ketika ketemu dengan orang seperti itu ya mati kutu. Cuman ya tetap kita harus kreatif. Artinya bagaimana supaya dia itu terpicu untuk ngomong. Entah itu diajakin ngopi di luar atau nanti kita ajak ke tempat-tempat yang dimana bisa menimbulkan sebuah kehidupan baru untuk dia, kan seperti itu. Atau politisi seperti apa kan bisa. Jadi itu ya Jaro ya, kalau menemukan orang-orang seperti itu jangan langsung diponis, diajak ngobrol, disenangkan hatinya, terus ngobrolnya dengan bahasa yang lembut. Emosi. Emosi tidak boleh. Dulu ternyata di headset. Ada lagi? Ada lagi selain Jaro yang tanya? Cara biar jadi orang kreatif itu gimana Kak? Supaya menjadi orang yang kreatif, pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak membaca buku. Karena buku itu adalah jendela informasi. Itu bukunya milih apa enggak juga? Buku tertentu apa gimana Kak? Kalau untuk masalah buku sebenarnya semua buku itu banyak mengandung manfaat ini. Tinggal bagaimana kita. Kalau kita memang tujuannya untuk mengembangkan yang namanya wawasan, cari buku yang bertasuknya wawasan. Cuman jangan hanya terfokus pada buku. Boleh banyak buku di rumah, boleh dibaca, tetapi jangan berfokus hanya pada buku. Sesekali intiplah dunia. Jendelamu dibuka. Bolang. Artinya sampai melakukan kunjungan. Misalnya desamu adalah desa Sidomulyo. Ya sesekali keluar dari Sidomulyo. Entah itu ke Lumbit, ke Rawarejo. Dilihat lingkungan sekitar. Nah nanti apa yang sudah sampai baca dari buku itu coba dituangkan, ada enggak di sekitar itu? Pasti ada. Kemudian coba untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Apa, kenapa, bagaimana, itu perlu. Terus yang selanjutnya bisa menggunakan penambahan materi melalui media. Entah itu menggunakan Android, tapi itu bisa dan yang lainnya. Artinya supaya kita untuk menjadi orang yang kreatif itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Cuman kalau kita hanya sebatas pada buku, terus kemudian kita tidak mau membuka komunikasi dengan sesama manusia ataupun kita tidak mau melaksanakan studi banding ya sia-sia. Kalau berfokus hanya pada buku berarti kita hanya menjadi seorang tutu. Hanya pandai materi cuma implementasinya enggak Bisa. Ada lagi? Pak, Ya. berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada orang yang berpikir seperti ini. Kita berbuat baik dengan orang itu akan berbuat baik dengan kita. Kan kira orang beda-beda ya Pak. Ada yang aku udah berbuat baik sama dia, aku udah berbuat baik dengan orang lain. Pasti suatu saat dia akan membalas kebaikan kita gitu ya Pak. Ya. Terus saat orang itu merasa kecewa bahwa ada suatu masalah tapi tidak ada yang membantu, itu bagaimana Pak? Bagus. Itu sebuah pertanyaan atau sebuah kejadian yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Ya kan? Ya. Kita merasa bahwa kita sudah banyak berbuat baik kepada orang, ya kan? Tetapi ketika kita kesusahan, tidak ada satupun orang yang menolong kepada kita. Hal yang paling kecil aja. Ada temanmu datang ke tempatmu minjem duit kamu kasih. Ada orang datang lagi minta bantuan kamu bantu lagi. Tapi ketika kamu sendiri dalam keadaan butuh buntu, kamu minta bantuan kepada temanmu yang minjem duit tadi, bahasa dia apa? Gak mengenakan. Timbullah sebuah rasa kecewa. Artinya perbuatan baik saya itu seolah-olah meninggalkan bekas. Artinya ketika saya menanam kebaikan kepadamu, suatu saat kamu harus membalas.
Kan begitu. Ya, itu pikiran orang itu, Pak. Maka di dalam Islam itu dinyatakan bahwasanya perbuatan seorang hamba tidaklah wajib meninggalkan bekas. Ketika wajib meninggalkan bekas, maka akan timbul kecewa. Karena kita mengharap imbal balik. Tapi kalau memang kita menolong orang itu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbal balik, percaya, nanti suatu saat ketika sampai dalam keadaan kesusahan, entah dari mana, siapa dan bagaimana, pertolongan itu akan datang. Awal berbuat baik itu harus ikhlas. Tidak perlu mengharapkan nanti suatu saat enggak. Wajar kalau seorang manusia itu punya rasa kecewa. Karena apa? Keimanan manusia itu kan kadang naik kadang turun. Kadang nanti terkontaminasi oleh siapa? Oleh sebelah, ada bisikan-bisikan yang lain masuk. Kan seperti itu. Tapi kalau memang pada dasarnya hati kita adalah hati yang baik, hati yang bersih, menolong orang secara ikhlas, ketika kita kesusahan kita pun nggak mengingat kebaikan kita, insya Allah pertolongan itu datangnya langsung dari Allah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kedepannya ketika kita akan melakukan sebuah hal kebaikan, jangan meninggalkan bekas. Artinya tidak perlu diingat-ingat. Anggap saja kita lupa. Nah, seperti itu. Ikhlas. Sudah sabar ikhlas. Nah, itulah proses. Yang lainnya? Yang lain? Sudah dilatih Sudah cukup? Ada yang lainnya? Baik, kalau sudah cukup, kita akan masuk kepada poin materi intinya. Yang pertama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan yang tadi sudah kita cuplik pada awal. Terus yang kedua adalah bekerja keras dan kolaboratif, dinamis dan optimis, terus kreatif dan inovatif. Ada berapa poin materinya? Ada 4. Kita akan membagi tugas setiap siswa, yaitu berupa membuat kelompok kecil, di mana nanti dari 4 materi tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan untuk dibagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 dibagi 2 ya. Artinya ada yang 4, ada yang 5 ya. Iya. Duduknya sebelah sini aja. Yang pintar. Sudah? Baik, kalau sudah akan kita bagi untuk poin materinya. Yang pertama adalah kelompok 1, yaitu tentang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kelompok 1. Kelompok 2, bekerja keras dan kolaboratif. Kelompok ketiga, dinamis dan optimis. Kelompok 4-nya adalah kreatif dan inovatif.
Kelompok 4 di sini mentornya atau kreatornya ada di Jaro, kreatif dan inovatif. Kita sama-sama tahu sebagai mboknya kelas ya. Tugasnya per kelompok berdasarkan judul tadi adalah untuk mencari makna dari setiap judul yang sudah dibagikan tadi. Terus kemudian setelah mencari makna, memberikan sebuah contoh. Ya. Yang pertama adalah makna bekerja keras dan kolaboratif. Maknanya apa saja. Terus kemudian coba memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah selesai atau setelah diskusinya selesai, setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya. Nah, cukup nanti di tempat saja kita berdiskusinya, dan ke depan tidak apa-apa. Baik, silakan dimulai. Waktunya 5 menit ya. Ini creativity. Di sini adalah di sini maknanya apa? Terus contohnya. Ayo, waktu tinggal hanya 2 menit. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Belum.
3? Kelompok 4 sudah selesai? Apalagi didiskusikan? Ini buatin apa sih? Halo Pak, sekali. Untuk cinta kamu kalau BBM. Oh, HP mulai dari SMS. Baik, waktunya sudah selesai. Sudah. Sudah? Baik, setiap kelompok nanti menyajikan daripada hasil diskusinya serta memberikan contoh, dan nanti kelompok lain punya kesempatan untuk mungkin bertanya atau menanggapi daripada hasil diskusi kelompok yang lain. Tapi satu kelompok hanya diberikan kesempatan satu pertanyaan atau satu kesempatan untuk menanggapi daripada hasil diskusi kelompok lain, ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 4. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Soleha. Ayo, Ayo, Pak. soleha. Di sini aja, Pak. Ya. Soleh, Pak. Duduk aja nggak apa-apa. Yang lainnya menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kreatif dan inovatif. Yang pertama adalah makna dari kreatif itu sendiri adalah menciptakan atau membuat sesuatu tanpa ada pangkal atau asal atau contoh terlebih dahulu dan tidak meniru. Terus, sedangkan inovatif yaitu memperkenalkan sesuatu yang baru atau bisa dikatakan memperbarui. Contohnya, contoh kreatif di sini seperti kita ambil contoh si Alif Cepmek. Tahu kan Alif Cepmek? Tahu. Ya, video Alif Cepmek kan kalian tahu orang biasa. Bermini-mini. Cuma orang biasa. Dia dari awal itu udah mulai berkreasi, pingin apa tuh biar dia itu viral, berkreasi-kreasi, terus akhirnya dia pun menemukan sesuatu yang aneh mungkin di telinga kita, yaitu apa? Yuk. Ya itu. Dan sekarang pun sudah mendunia tadi itu hanya dia viral dan itu kreasi. Terus kalau inovasi itu contohnya seperti apa ya? Dulu kalau zaman dulu itu orang berkomunikasi pakai HP cempo. Lanjut. Terus diinovasi diperbarui lagi sekarang menjadi Android, jadi HP layar sentuh. Terus sudah dimodifikasi lagi dari tadinya hanya handphone sekarang menjadi iPhone. Terus nanti nggak tahu nanti bakal menjadi apa lagi. Telegram guys. Siapa tahu nanti Salah satu kelas kelas ini yang berinovasi. Amin.
Ya, silakan untuk kelompok yang lain menanggapi atau mau bertanya. Silakan. Ngomong kamu nada. Ya, silakan. Ada? Oke, silakan. Ada tidak? Bagaimana? Perkenalkan, saya Arif Mulyani, saya dari kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana jika orang tidak memiliki sikap inovatif? Kan gara-gara tanya. Catat dulu. Kelompok lain. Bagaimana jika orang tidak memiliki Sikap inovatif? Monggo langsung ditanggapi kelompok 4. Langsung dibilang lagi. Langsung digarap. Salah. Ya sebenarnya untuk menjadi inovatif itu kita harus berpikir cerdas, mencari banyak pengalaman. Ya seperti kita mau menjadi orang kreatif, itu kan kita harus banyak wawasan. Pertama kita rajin membaca, tapi nggak cuma membaca toh, kita harus mencoba juga. Nggak cuma membaca, tapi kita juga harus terjun ke dunianya langsung, nggak hanya di tempat. Gak paham materi. Nggak hanya paham materi, tapi kita juga bisa mempraktekannya. Sebenarnya nggak jauh dari orang kreatif, karena inovatif itu udah ada contohnya, terus kita memperbaharui lagi yang lebih baik gitu. Keren. Ya lebih keren. FYP. Karena biar FYP. Bagaimana kelompok 2? Sudah tidak dapat Ya kan harus diasah dari inovatif. Jangan sendiri dengan apa? Ya tadi Rajin kita membaca. harus rajin membaca, terus kita juga nggak cuma membaca, tapi kita juga harus terjun. buruknya nggak akibat Yaitu bukan orang Apa? akibat buruk dari orang yang tidak memiliki sifat inovatif. Iya, ketinggalan zaman, dia akan tertinggalkan budaya dengan teman-temannya yang sudah maju, dia tetap di tempat karena dia nggak inovatif sih, tidak tahu dunia luar. Nama aku Bu. Bagaimana? Wah, Oke, terima kasih. Oke. Kelompok yang lain ada? Yang lain apa? Sudah, cukup. Kan dalam berinovatif kenalan dulu. Semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Dianti. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Kamu nanya? Kan dalam berinovatif itu kan kita harus mempunyai banyak wawasan. Nah, jika kita dalam inovatif itu kita dapat kendala, kita butuh buku yang banyak, tapi kita nggak bisa nyari buku yang kita butuhkan itu gimana? Cukup dari internet. Kendalanya Baca Ada yang inovasi tapi sumber yang Anda dapatkan itu kurang. Iya. Kan dalam berinovatif kita kan mempunyai banyak wawasan dan kita itu kebutuhan sumber yang kita bisa pelajari. Nah sumbernya itu kan gak cuma dari buku, kita bisa tahu dari lingkungan kita, gak cuma dari buku. Sumber inovatif itu gak dari buku itu hanya sebagai patokan materi. Contohnya tuh gimana? Misalnya dalam lingkungan sekitar. Menyala listrik. Berinovatif kan coba baru. Oh, misalnya di dalam patokan buku, dalam dunia peternakan misalnya nih. Dong, ini sulit. Dalam dunia peternakan nih, dalam buku inovatifnya begini, tapi dalam praktek di masyarakat ada sesuatu hal yang di buku itu tidak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu harus mengembangkan dalam peternakan itu lagi. Kapan gak pakai jejak? Ya, jadi sumbernya itu nggak cuma dari buku ataupun dari internet. Kita bisa langsung mendapatkan sumber itu dari dunia nyata, yaitu terjun ke dunianya langsung. Kita bisa
melihat kejadian itu secara langsung dan bisa kita ambil pelajaran untuk kita jadikan inovasi. Kayak ilmu sains nih, ilmu sains tuh nggak cuma Karena aja. Setiap tahun kenapa buku fisika, kimia, biologi dan matematika selalu direvisi? Karena para ilmuwan tidak berpatok hanya dengan satu buku, tapi mereka selalu mencari inovatif yang lain lagi. Sains sudah puas Mbak Elis. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, sangat bagus. Untuk kelompok yang menanggapinya juga sudah bagus. Terus jawabannya yang sangat memuaskan. Artinya begini, setiap tanggapan dari kelompok 2 diberikan jawaban yang memang sesuai. Artinya di sini terjadi sebuah kolaborasi yang bagus. Terus kita bisa juga amati bahwasanya dari setiap individu itu memiliki kemampuan yang sebenarnya. Tadi yang menanggapi bukan hanya satu orang atau 2 orang, tapi hampir semua. Kan seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti ini akan tetap dikembangkan lebih lanjut. Supaya masing-masing setiap individu semakin bertambah wawasan, keberanian, mentalitasnya juga semakin bertambah. Oke, kita terus. Kita lanjutkan kepada kelompok. Pak, tutup dulu ya Pak. Maaf Pak, ditutup dulu. Oh iya, lupa. Saking Sekian. semangatnya. Sekian dari kami kelompok 4. Kalau banyak salah kami minta maaf. Kalau ada kecelakaan, ada lebihnya diambil aja, nggak apa-apa. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pada kelompok yang selanjutnya. Entah kenapa hari ini saya suka ternyata melihat benar-benar. Kita ke kelompok 2. Asik ada endut kok diginiin aja boleh. Ayo Judit, kenapa sih Bu Tino? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bekerja keras dan berkolaborasi. Bekerja keras adalah aktivitas berusaha berjuang dengan keras bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, seorang siswa ingin mendapatkan nilai ujian yang baik agar dapat masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan. Maka ia harus rajin belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar agar dapat mencapai impiannya. Kedua, kolaboratif yaitu hubungan antara individu atau antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui. Contohnya para siswa bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah, ada yang menyapu, membuang sampah, dan lain-lain. Pak Bowo nyapu. Bekerja keras. Silakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Udah Ada yang memberikan tanggapan? Gak usah. Ya,
harus merasa kerja keras lagi apa gimana? Ya, kalau sesuatu yang kita inginkan, yang kita impikan itu tidak terwujud atau belum terwujud itu kita harus mencoba lagi. Jangan pernah merasa cukup apa yang sudah kita capai. Jika kita yang kita lakukan itu usahanya mungkin kurang sungguh-sungguh, kurang doa. Coba lagi, harus pantang menyerah. Kan mencoba laginya itu ada tambahan perubahan apa gimana? Iya, kita harus merubah mungkin yang kita dulunya itu kurang belajarnya, kurang paham apa-apanya gitu, kita harus lebih memperbaikinya lagi. Mbak, tapi kan kita kadang-kadang kita udah merasa kita udah maksimal di situ, semuanya udah kurang, kita udah siap, tapi kita kan nggak tahu kekurangan kita di mana. Jadi itu gimana cara kita bisa tahu kekurangan kita di mana letaknya? Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras itu dibutuhkan oleh setiap individu untuk mencapai sebuah tujuan. Kalaupun masih dari hasil kerja keras kita itu belum menunjukkan hasil yang signifikan, artinya perlu sebuah kesabaran. Karena rencana kita belum tentu baik menurut Allah. Seperti yang tadi dinyatakan sudah mati-matian, jual ini segala macam, katanya yakin jadi promosi dan ternyata enggak. Kita tahu menyuap itu perbuatan dosa. Nah, kenapa dilakukan? Jadi tujuan. Apakah dengan mencapai tujuan itu harus menghalalkan segala macam cara? Ya, bisa
hal baik ya Pak. Hal baik. Pantesan nggak kecapai. Jadi seperti ini ya, ketika kita sudah bekerja keras tapi ternyata kok masih belum juga terwujud sebuah impian, yang pertama dilakukan adalah muhasabah. Coba kita renungkan atau kita lakukan evaluasi. Adakah hal-hal yang kita lakukan itu memang semuanya sudah benar? Kalau dirasa sudah benar, sudah baik, kok ternyata belum menjadi sukses juga, ya sudah, pasrahkan saja kepada Allah. Artinya memang belum sampai kita pada tahapan menjadi orang sukses. Tapi minimal kita sudah berusaha. Kan seperti itu. Terus ya kita harus bangkit lagi. Kita mulai lagi dari nol, tidak apa-apa. Lakukan saja kalau mulai itu baik. Dan kita nggak akan pernah tahu mana yang akan mengantarkan kita sukses. Kadang-kadang sudah kita rencana, sudah pas segala macam, ternyata nggak membuat kita sukses. Tetapi hanya karena kita iseng, ternyata memang itu rezeki kita dan kita menjadi sukses. Jadi apa salahnya? Selalu berinovatif, kreatif, bergerak untuk menuju suksesan. 1001 jalan menuju sukses. Ya kan? Monggo dilanjutkan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Baik, untuk hari ini materinya sudah kita dapatkan dari semangat yang menyampaikan, kerja inovatif, dinamis, optimis, kreatif, dan inovatif. Pada sebenarnya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sabar, tawakal, ikhlas, ridho. Kalau memang Allah menyatakan ini belum menjadi kunci suksesmu, lah kenapa kita protes? Sudah sih ridho aja. Yuk, Pak Ridho. Sampai Pak Ridho di bawah. Iya. Artinya ketetapan Allah itu pasti. Yang penting kita yakin, kuncinya yakin. Yakin, terus mau berusaha, ikhtiar. Perkara hasil itu adalah minallah. Nah, kenapa kita repot-repot? Kok seolah-olah kita tidak bertuhan ya? Jangan sampai nanti kita masuk pada paham-paham yang aneh. Artinya apa yang kita usahakan harus mendatangkan sebuah hasil. Kalau nggak mendatangkan hasil, kita kecewa. Tadi dari awal sudah kita bahas kan? Ya. Kan seperti itu. Ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam diri manusia. Harus kita pahami dan kedepannya mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Sedikit di sini saya cuplik ada beberapa kalimat yang mudah-mudahan nanti akan selalu kita ingat menjadi motivasi. Jangan kau buat manusia menyesal mengenalmu, tapi buatlah manusia itu menyesal ketika kehilanganmu. Artinya ketika kita menjadi orang yang baik dan disia-siakan oleh orang lain, maka orang itu akan menyesal karena kehilangan kita. Dan kita itu akan pasti terkenang selamanya. Iya kan? Ya, itulah. Jadi, apa salahnya kita selalu berbuat baik? Salahnya di mana? Dan setiap manusia itu mengukir sejarah untuk kehidupannya masing-masing, yang kemudian akan menjadi sebuah cerita. Apa mau? Nanti akan ada cerita anak cucu kita bahwasanya di situ kita punya sejarah kelam. Mau? Enggak kan? Maka teruslah berbuat baik. Meski nilai kebaikan itu tak pernah berarti di hadapan manusia, tapi yakinlah semua yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah. Sampai di sini materi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.